Bapak Ibu, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam ruang virtual kita yang malam hari ini akan kita isi dengan pemahaman Alkitab. Bahan yang akan kita baca adalah dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 yang juga menjadi bacaan kita pada hari Minggu yang lalu. Sebelum kita memulai, kita membaca, kita membahas bahan ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami semua. Sampai pada saat ini kami dapat mengikuti pemahaman Alkitab dengan keadaan yang baik. Tuhan, kami memohon hikmat dan juga pengertian dari Tuhan ketika kami akan mendalami perikop yang akan kami bahas pada malam hari ini. Mampukanlah kami untuk dapat mengerti dan juga mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari bersama dengan sesama kami dan juga Allah. Terima kasih ya Allah, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Judulnya Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak Ibu, jadi cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya ini peristiwa ini terjadi setelah Yakub, ayah mereka, meninggal. Jadi setelah penguburan Yakub, Yusuf merasa kesepian. Tetapi saudara-saudaranya tidak merasa hal yang sama dengan Yusuf. Ya mungkin sedih, kesepian, kehilangan, tetapi ada satu rasa yang tidak dimiliki oleh Yusuf namun dimiliki oleh saudara-saudaranya, yaitu ketakutan. Karena apa? Karena mereka teringat kembali apa yang pernah mereka perbuat dulu saat mereka masih hidup di Kanaan bersama dengan Yusuf dan ayahnya. Sekarang setelah ayahnya meninggal, mereka tidak punya siapa-siapa lagi sebagai orang yang mereka segani. Mereka seperti merasa hidup di dalam ketakutan karena merasa takut dihukum atau dibunuh bahkan oleh Yusuf, yang saat ini situasinya dia adalah seorang penguasa, kemudian dia bisa melakukan apapun, dan ada peristiwa yang menyakitkan bagi Yusuf yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Nah, ini ladang basah sebenarnya untuk membalas dendam kalau Yusuf mau. Tetapi mari kita lihat ayat 15. Saya ulang aja ya bacainnya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, nah ini nih kata-katanya mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Bapak Ibu, mereka dulu tuh pernah mendendam. Mereka dendam, mereka tidak suka terhadap Yusuf.
Dan saat ini mereka pun merasa sepertinya Yusuf juga akan mendendam, juga akan memelihara amarah yang ditujukan kepada saudara-saudaranya. Nah, ini sebenarnya fenomena psikologis kita seperti itu cenderungnya. Bahwa apa yang disampaikan orang lain, baik itu secara lisan atau sikap, pasti berasal dari apa yang mereka pikirkan jika berada di posisi orang tersebut. Ketika saudara-saudara Yusuf merasa mereka akan menderita karena Yusuf akan membalas dendam, maka sebenarnya itu adalah apa yang mereka akan lakukan ketika mereka ada di posisi Yusuf. Makanya mereka bilang dalam ayat 16-17 tentang bagaimana mereka meminta maaf kepada Yusuf. Ayat ini menarik. Saya bacakan ayat 16-17. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Kalau bicara tentang saudara-saudaranya Yusuf ini, benarkah dia ngomong seperti itu dengan jujur? Bahwa memang ayahnya berpesan seperti itu? Atau mereka sedang mengarang-arang cerita tentang pesan dari ayahnya supaya setidaknya Yusuf luluhlah karena ada nama ayahnya dibawa. Yusuf bisa sedikit meringankan mungkin kalau memang dia mau membuat saudara-saudaranya menderita, kalau ia mau menghukum saudara-saudaranya setidaknya diringankanlah sedikit dengan kalimat bahwa ayahnya berpesan ampunilah mereka. Apakah itu reka-reka atau memang ya betul-betul ayahnya berpesan seperti itu kepada mereka dan itulah yang mereka sampaikan kepada Yusuf. Karena kalau ada nama ayahnya maka kemungkinan amarah Yusuf akan mereda. Bapak Ibu, ada beberapa tafsiran memang yang mengatakan ini sungguhan. Jadi mereka memang dipesankan oleh ayahnya untuk mengatakan itu kepada Yusuf. Tetapi ada juga yang berkata itu karangan dari saudara-saudaranya yang ya dengan maksud tadi, ya setidaknya kalau kita ngomong seperti ini mungkin hukuman itu akan diringankan. Tetapi kita tidak akan ambil pusing tentang itu. Apakah itu karangan saudara-saudaranya atau benar itu terjadi, kita nggak akan bahas itu. Karena yang menjadi sentral atau fokus dari peristiwa ini adalah responsnya Yusuf. Karena apa? Karena jangankan kita sebagai pembaca yang nggak bisa mengetahui bahwa itu karangan atau bukan, Yusuf pun yang saat itu bersama-sama dengan saudara-saudaranya kan sebenarnya nggak tahu bahwa itu benar atau salah. Apa yang saudaranya katakan itu dusta atau sungguhan, Yusuf kan juga nggak tahu. Pokoknya saudaranya ngomong seperti itu ya sudah. Nah kita lihat responsnya Yusuf. Bisa jadi ada kemungkinan sebenarnya Yusuf berpikir sama seperti yang saya sampaikan tadi. Ini bisa benar bisa enggak nih omongan dari saudara-saudaranya. Ia mempertanyakan apakah ini pesan ayahnya sungguhan atau karangan. Tetapi yang menarik adalah bagaimana sikap Yusuf. Terlepas dari apakah saudara-saudaranya mengarang cerita tentang pesan ayahnya atau tidak, ternyata Yusuf tetap menerima mereka, menerima argumen mereka, menerima apa yang mereka katakan. Saudara-saudaranya sampai meminta untuk menjadi budaknya Yusuf bahkan pada ayat 18. Permintaan mereka ini kelihatannya bukan permintaan yang mengada-ngada, tetapi memang pada zaman itu ada budaya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ketika dulu mereka menjual Yusuf sebagai budak, maka wajar bagi mereka, kalaupun Yusuf mau memberikan mereka hukuman, maka hukumannya adalah
mereka menjadi budak juga. Jadi rasanya setimpal begitu. Makanya mereka meminta kepada Yusuf, kalau boleh ya kami dijadikan budak aja lah gitu sebagai hukumannya. Tetapi apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Yusuf kita coba lihat dalam ayat 19-20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Dia memulai dengan janganlah takut. Karena dia tahu situasi pada saat itu membawa ketakutan bagi saudara-saudaranya. Dia sangat memahami itu, dia sangat mengerti. Makanya apa yang dikatakan pertama-tama adalah janganlah takut. Ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Yusuf tahu bahwa itu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku ketika dia dibuang, ketika dia menjadi budak. Yaitu adalah rencana saudara-saudaranya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu, Yusuf gak ada keinginan sedikit pun untuk membalas pada saat itu. Apa yang saudara-saudaranya pikirkan ternyata tidak dipikirkan sama Yusuf. Kalau Yusuf mau membalas dendam ya bisa. Gak usah lama-lama sampai saudaranya datang memohon ampun kepada Yusuf. Ketika Yusuf diangkat jadi pemimpin aja, sebenarnya Yusuf udah bisa bikin saudara-saudaranya terobrak-abrik hancur. Tetapi toh itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Nah dari situ kita bisa memaknai bahwa pengampunan yang Yusuf berikan kepada saudara-saudaranya bukan karena saudara-saudaranya datang meminta maaf aja. Tetapi justru jauh sebelum saudara-saudaranya datang dan meminta maaf kepada dia, Yusuf sudah berproses dengan dirinya untuk mengampuni saudara-saudaranya. Makanya ketika saudara-saudaranya datang, Yusuf santai sebenarnya. Bahkan ikut menangis karena apa yang dilakukan saudara-saudaranya ternyata juga menyentuh hati Yusuf. Yusuf juga sedih melihat keadaan saudara-saudaranya. Kalau Yusuf belum berdamai dengan dirinya, ketika saudara-saudaranya datang memberitahukan bahwa mereka susah hidupnya, Yusuf gak akan sedih dong. Yusuf pasti akan merasa syukurin, setidaknya seperti itu. Tetapi di sini Alkitab kita menggambarkan bahwa ada kesedihan yang ditunjukkan oleh Yusuf. Dan itu menunjukkan bahwa Yusuf betul-betul sudah berproses dengan dirinya untuk mengampuni. Jadi dia ikut sedih ketika saudaranya sedih, bukan justru dia senang ketika melihat saudara-saudaranya sedih. Karena Yusuf mengasihi mereka sebagai saudara. Dan kita bisa melihat prinsip Yusuf adalah tetap mengasihi. Tetap memberikan ketenangan, tetap memberikan kenyamanan bagi saudara-saudaranya tinggal di Mesir. Sebab dia tidak akan pernah mengambil alih kehendak Allah menjadi suatu perbuatan bagi saudara-saudaranya untuk dibalaskan. Maka dengan kata jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makanan anak-anakmu, dan Yusuf menghibur mereka, menyenangkan hati mereka. Ini perbuatan yang nyata, ini bentuk nyata dari pengampunan yang Yusuf berikan. Bapak Ibu, bacaan kita memang hanya terbatas pada ayat 15-21. Kejadian ketika saudara-saudari Yusuf menemui Yusuf. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita lihat secara utuh keseluruhan cerita Yusuf, maka kita akan melihat ada sebuah lingkaran setan begitu yang diputus, ya dipotong sama Yusuf. Lain waktu kita akan bahas lebih dalam, namun sekilas aja saya coba mengangkat ini. Kita harus mengingat juga bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf kepada Yusuf sampai dia dibuang, sampai dia dianiaya seperti itu terjadi karena ada sebab. Ada yang menyebabkan dendam itu menjadi besar dalam diri saudara-saudaranya Yusuf. Sebabnya adalah
ada di dalam keluarga. Ketika Yakub sangat mengasihi Yusuf dan perlakuan itu lebih dirasakan Yusuf dibanding saudara-saudara yang lain, maka akibat itu anak-anak yang lain terluka. Maka luka itu membawa mereka pada sebuah sikap yang keji. Apakah sikap yang keji itu benar? Salah. Sikap itu salah. Ketika mereka terluka, maka mereka idealnya harus merespons itu dengan menerima diri mereka yang terluka, kemudian berproses dengan luka itu. Tetapi tidak semua orang punya pemahaman dan bisa melakukan itu. Itu butuh proses yang panjang, butuh orang yang mendampingi. Pada saat itu, ketika apa yang saudara-saudaranya rasakan dari perlakuan relasi keluarga mereka, saudara-saudaranya ini tidak berhasil mengelola luka mereka. Sehingga luka itu membawa pada sebuah sikap yang negatif, bahkan merugikan sekali bagi orang lain. Dalam hal ini merugikan bagi Yusuf. Mereka mencelakakan Yusuf. Dan gak berhenti di situ. Akibat perbuatan saudara-saudaranya, yang tadinya yang terluka itu saudara-saudaranya, kemudian luka ini juga menyebar pada Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf juga dilukai akhirnya. Dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sama-sama terluka. Tapi lingkaran luka itu kemudian berhasil dipotong oleh Yusuf. Dan relasi menjadi baik setelah itu. Ini yang saya maksud, lingkaran itu harus dipotong. Harus ada yang memberhentikan. Harus ada yang mulai untuk pulih sehingga tidak lagi saling menyakiti. Tema minggu kita yang lalu, keluargaku dipulihkan. Mari Bapak Ibu kita juga menyadari bahwa apapun perlakuan kita, sadar atau tidak, yang sadar mungkin lebih sedikit dari yang tidak sadar. Apapun yang kita ucapkan secara tidak sadar atau kita lakukan secara tidak sadar kepada orang-orang terdekat kita yang ternyata menyakiti mereka, mungkin tidak sepenuhnya, tidak semua bisa diproses oleh orang-orang terdekat kita yang mendapatkan perlakuan itu. Mungkin mereka juga bisa terluka dan luka itu gak bisa sembuh begitu saja. Oleh karena itu Bapak Ibu selalu sediakanlah diri kita senantiasa untuk mengevaluasi diri dan bersedia meminta maaf dan juga memberi maaf satu dengan yang lain agar relasi kita dengan keluarga kita senantiasa menjadi relasi yang menggambarkan hubungan kita dengan Allah. Relasi keluarga kita harus menggambarkan hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah pasti tergambar dari relasi kita dengan keluarga kita. Karena mereka lah orang-orang terdekat yang paling sering kita jumpai dan paling sering berinteraksi dengan kita. Maka disitulah kasih Allah kita munculkan, kita berikan, kita salurkan. Selamat berproses bersama dengan keluarga. Kita tutup pemahaman Alkitab pada malam ini di dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, kami mengingat kembali peristiwa Yusuf dan saudara-saudaranya yang di dalamnya penuh dengan luka, saling menyakiti. Ketika kami belajar dari sosok Yusuf yang dapat memotong lingkaran luka itu, maka kami juga rindu untuk dapat menjadi orang-orang yang bersedia untuk menjadi pendamai dalam setiap komunitas di mana kami berada. Mampukanlah kami untuk memaafkan dan memberi maaf kepada orang lain. Mampukan kami untuk meminta maaf ketika kami melakukan hal-hal yang sadar atau tidak kami
kerjakan dan itu melukai orang-orang di sekitar kami. Tuhan mampukan kami untuk berproses di dalam relasi kami bersama dengan keluarga. Kami rindu keluarga kami dapat menjadi perwujudan dari relasi kami dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami berjalan bersama dengan kami dan berperan dalam setiap apa yang kami kerjakan, terkhusus ketika kami hidup bersama dengan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Kita tutup pemahaman Alkitab kita. Selamat malam, sampai bertemu di dalam pemahaman Alkitab di Kamis depan.